Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masni Hairani Pulungan dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Masyarakat, Stambuk 2019. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyampaikan ataupun menyarankan agar kita stay at home ataupun agar selalu berada di dalam rumah. Dan tujuan paling utama saya di sini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Komunikasi Sosial oleh dosen pembimbing Pak Mahpuji Irawan SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang disebut dengan virus corona ataupun COVID-19. Virus corona ini ialah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, tetapi virus ini menyerang siapa saja, mulai dari anak-anak, bayi, orang dewasa, termasuk juga ibu hamil dan ibu menyusui. Virus corona ini ialah virus yang berasal dari kota Wuhan, yang mulai menular pada akhir Desember 2019. Dan virus ini menyebar hingga ke seluruh negara termasuk Indonesia. Yaitu yang tidak perlu lama ataupun hanya butuh waktu beberapa bulan hingga virus ini menyebar ke seluruh negara. Dan adapun gejala-gejala virus ini yang dapat dirasakan manusia ataupun orang yang terkena gejala virus corona ini adalah sebagai gejala awal, yaitu infeksi virus bisa menyerupai demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Secara umum, gejala yang benar-benar kita bisa terdampak positif telah terkena virus corona ini adalah demam, yaitu suhu tubuh yang melebihi ataupun di atas 38 derajat Celcius. Suhu tubuh kita naik, kita bisa dikatakan positif corona. Ataupun kita merasakan gejala batuk kering dan sesak napas. Dan tidak hanya itu saja, gejala-gejala ringan yang dapat dirasakan orang yang terkena virus adalah diare, sakit perut, konjungtivitas, hilang kemampuan mengecap rasa. Yang dimaksud dengan kemampuan hilang mengecap rasa ini adalah contohnya kita ingin memasak, tetapi tentunya kita akan mencicipi apa rasa makanan kita itu, apa sudah enak ataupun masih kurang atau kurang garam atau enggak ya. Di sini kita mencicipi, tetapi kita tidak merasakan rasa dari apa yang telah kita masak ataupun yang kita cicipi. Dan hilangnya tidak bisa mencium bau ataupun aroma. Ini juga termasuk gejala ringan dari virus corona. Dan raum di kulit. Baik, di sini saya akan membantu menyampaikan tips-tips yang bisa dilakukan di dalam rumah agar mengurangi rasa bosan. Apalagi terutama kita ini kan disarankan untuk selalu berada di dalam rumah dan dilarang untuk mudik terutama ya kan, dan dilarang untuk keluar, dan kita disarankan agar stay at home, agar berada terus di dalam rumah. Di sini saya akan coba menyampaikan hal-hal yang dapat dilakukan di dalam rumah agar kita tidak mudah bosan di dalam rumah. Yang pertama yang dapat kita lakukan di rumah ialah yoga ataupun olahraga. Di dalam rumah pun kita bisa melakukan olahraga, tidak harus di luar rumah. Tetapi kita disarankan juga untuk berjemur minimal 15 menit dalam sehari untuk mengatur tubuh kita agar selalu fit. Yang kedua itu baca buku yang udah tertunda.
Yang di sini mungkin kita pernah membaca buku tapi karena banyaknya tugas belum selesai. Nah, di sini kita dapat menyelesaikan untuk membaca buku di dalam rumah saja. Yang ketiga, atur plan dan menulis jurnal. Ini juga dapat membantu agar kita tidak mudah bosan di dalam rumah. Yang kelima, menyusun ulang ruangan. Mungkin kita di sini dapat mengatur ruangan lah. Contohnya bangku yang ada di sini kita pindahkan ke sini, dan kita di sini dapat menata rumah agar tidak mudah bosan. Yang keenam, berkebun. Berkebun ini cocok dilakukan di sekitar rumah. Di sekitar rumah agar membantu kita melakukan aktivitas, tetapi hanya di sekitar rumah saja. Yang ketujuh, melakukan hobi lama. Di sini yang dimaksud dengan melakukan hobi lama, kita juga bisa dapat melakukan, contohnya menyanyi, memasak, bisa juga ya kan. Dan yang kedelapan, hal yang bisa kita lakukan di rumah ialah memasak menu sehat. Di sini kita bisa melakukan memasak untuk tidak terlalu bosan ya kan, memasak menu-menu sehat. Apalagi ini di bulan puasa, kita pasti banyak ingin mencicipi rasa masakan yang lain. Tetapi kita di sini juga bisa memasak agar tidak terlalu bosan untuk selalu di rumah. Yang kesembilan ini, belajar skill baru. Contohnya kita yang dulunya tidak menyukai untuk melukis ataupun tidak pandai melukis, kita bisa untuk mencobanya agar ada skill baru di dalam diri kita. Yang 10, menulis. Baik, terima kasih. Itu adalah sebuah pengertian dari virus corona dan syarat agar kita selalu berada di dalam rumah. Dan yang 10 tips tadi adalah agar kita bisa melakukan aktivitas di dalam rumah agar kita tidak bosan berada di dalam rumah. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.